Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan analisis sentimen dan tanggapan publik di media sosial terhadap pembatasan gratis ongkir melalui Peraturan Menteri Komdigi. Latar belakang yang kami miliki yaitu pemerintah menerbitkan Permen Komdigi nomor 8 tahun 2025 tentang layanan pos komersial yang salah satu poin utamanya adalah promo gratis ongkir dibatasi maksimal 3 hari per bulan. Tujuannya untuk mencegah perang harga tidak sehat dan melindungi UMKM dan pelaku logistik kecil. Namun, kebijakan ini memicu beragam persepsi masyarakat, khususnya terkait dampaknya pada belanja online. Kami telah mencari dan mengolah data sentimen dengan total 5.967 sentimen yang bersumber dari platform TikTok. Proporsi sentimennya yang pertama yaitu dominan negatif, publik banyak yang menolak kebijakan ini, kemudian netral karena bingung atau merasa tak terdampak, dan banyak yang berpendapat luar topik. Positifnya, dari logistik dan toko offline. Solusi utamanya perlu sosialisasi bahwa aturan hanya untuk diskon kurir, bukan promo e-commerce guna meluruskan persepsi. Outline positifnya, yang pertama yaitu belanja offline diharapkan populer, yang kedua persetujuan masyarakat, yang ketiga penghematan biaya, yang keempat kesejahteraan kurir. Outline negatifnya, yang pertama yaitu empati terhadap publik, terhadap kurir, yang kedua biaya membebani konsumen, yang ketiga kritik terhadap kebijakan, yang keempat penurunan belanja online. Selanjutnya ada word link netral. Yang pertama, fokus netral, yaitu pembicaraan soal belanja online, dibuktikan dengan kata paket dan beli, dan interaksi dengan kurir terkait pembayaran. Yang kedua, ada isu kurir, yaitu diskusi tentang pembayaran ke kurir, tip, dan keluhan bayaran ekstra. Yang ketiga, ada data terganggu noise, yaitu komentar tidak relevan seperti kata asmara dan TikTok, yang dapat mengganggu data. Dan yang keempat, makna sikap netral, yaitu publik kemungkinan objektif atau belum paham detail aturan Komdigi, dan isu terkait kurir perlu diantisipasi agar tidak menjadi negatif. Next. Tren percakapan, puncak perhatian publik berada pada 20 Mei 2025, adanya peristiwa signifikan seperti pengumuman peraturan. Selanjutnya ada peningkatan bertahap sebelum puncak, yaitu pada 17 hingga 19 Mei, menunjukkan publik mulai menemukan hal yang menarik perhatian. Selanjutnya, penurunan cepat pasca puncak menunjukkan minat publik mereda dengan cepat. Next. Tren jumlah komentar berdasarkan sentimen. Terdapat lonjakan sentimen negatif pada puncak sebanyak 1.750 komentar pada 21 Mei 2025 tentang isu penolakan publik yang kuat. Keterlibatan sentimen netral dengan 1.000 komentar, lalu minimnya sentimen positif, yaitu 250 komentar. Selanjutnya ada penurunan minat publik, menurun drastis dan stabil di bawah 100 komentar. Selanjutnya ada sentimen negatif tetap relevan, yaitu sentimen negatif tetap sedikit lebih dominan. Next. Sentimen berdasarkan waktu. Sentimen positif, rendah dan stabil, yaitu cenderung stabil, komentar bersifat positif sangat sedikit. Sentimen netral, fluktuatif, berkisar antara 25-55%, yaitu fluktuasi yang lebih besar. Dan topiknya netral. Sentimen negatif dominan, konsisten mendominasi dengan proporsi 50-70% hampir setiap hari. Mayoritas komentar cenderung negatif. Next. Selanjutnya ada topik model yang positif. Ada topik penghematan jadi prioritas, perbandingan online dan offline, kekhawatiran terhadap kurir, pasar tradisional sebagai solusi, dan dukungan terhadap toko offline. Next. Bagian berikutnya yaitu topik modeling sentimen negatif. Didapat penurunan aktivitas belanja, lalu dampak pada kurir, beban ekonomi di berbagai kelompok, kritik terhadap pemerintah, dan konteks nasional yang bermasalah. Bagian berikutnya topik modeling sentimen netral. Didapat fokus netral pada biaya, kemudian perhatian pada kurir dan logistik, lalu pergeseran ke hiburan yang diskusinya beralih ke topik hiburan seperti sinetron, lalu solusi e-commerce VIP, dan topik motivasi terpisah. Kemudian didapat engagement pemengaruh. Ada 7 akun pemengaruh yang kontra dengan dikeluarkannya Permen Komdigi dengan engagement terbesar.
Dan akun yang paling memiliki engagement yaitu pada akun Nabila Putri. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu kebijakan pengaturan diskon ongkir melalui Permenkumdigi memicu reaksi publik yang mayoritas negatif karena adanya kekhawatiran bahwa biaya belanja online akan naik dan pendapatan kurir terdampak. Puncak perbincangannya terjadi pada 20 Mei. Meskipun sebagian kecil mendukung kebijakan ini sebagai peluang untuk toko offline kembali berjaya, sentimen negatif yang mendominasi dan kritik terhadap pemerintah mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan pemahaman masyarakat. Rekomendasi yang dapat kami berikan antara lain perjelas tujuan kebijakannya, lalu lindungi pekerja logistik, kemudian dukung ekonomi lokal, memberikan opsi alternatif, bangun dialog dengan publik, dan pantau dampak secara berkala. Demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.